Halo Sobat Malam Kelam, terima kasih kalian masih setia mendengarkan cerita horor dari Malam Kelam. Kali ini Malam Kelam akan membawakan cerita horor tentang cerita horor kos di Bandung. Diikuti gerakan salat oleh makhluk tak kasat mata. Gelap menyelimuti jalan kecil di sudut kota Bandung. Gedung-gedung tua di sekitarnya nampak menyeramkan dengan jendela-jendela tertutup rapat, memancarkan aura misteri yang membuat siapapun yang melewati area tersebut merasa tidak nyaman. Di antara bangunan tua itu terdapat sebuah kos kosongan yang terlihat seperti rumah hantu dari luar. Kos itu dikenal sebagai kos bintang. Cerita-cerita menyeramkan beredar di kalangan penduduk setempat mengenai kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kos tersebut. Sebagian besar cerita-cerita itu hanya sebatas gosip. Namun ada juga yang bersumpah telah melihat makhluk tak kasat mata berkeliaran di sekitar kos tersebut. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah seorang mahasiswa yang tinggal di kos tersebut beberapa tahun yang lalu. Namanya Farhan. Dia adalah mahasiswa arsitektur yang memilih kos tersebut karena dekat dengan kampusnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya akan membawanya ke dalam pusaran horor yang mengerikan. Farhan tiba di kos bintang pada malam yang gelap dan hujan lebat. Ketika dia menginjakkan kakinya di teras depan, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Namun, dia mengabaikan perasaannya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah memasuki ruang tengah, dia segera disambut oleh seorang pria tua yang mengaku sebagai pemilik kos. Pria itu memberinya kunci kamar dan memberitahu Farhan bahwa dia akan memiliki tetangga di lantai atas, meskipun dia tidak pernah terlihat. Farhan hanya mengangguk dan berjanji untuk membayar sewa tepat waktu. Setelah pria itu pergi, Farhan segera menuju kamar barunya. Kamar itu terasa suram, dengan dinding yang kusam dan furnitur yang sudah usang. Tetapi Farhan tidak peduli, dia hanya ingin segera beristirahat setelah perjalanan panjangnya. Namun, begitu dia berbaring di tempat tidur, dia merasa sesuatu yang aneh. Ada aura yang aneh di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Dia mencoba mengabaikan perasaannya dan memejamkan mata, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman itu. Beberapa hari berlalu, dan Farhan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kos tersebut. Dia sering kali mendengar suara-suara aneh di malam hari. Langkah-langkah kaki di lantai atas, suara gemeretak pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dan terkadang suara-suara desisan yang tidak dapat dijelaskan. Farhan mencoba untuk mengabaikan suara-suara itu, tetapi semakin lama semakin sulit baginya untuk melakukannya. Dia merasa ketakutan yang tak terkendali di dalam dirinya, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa tinggal di kos tersebut lagi. Namun, dia tidak memiliki uang untuk mencari tempat tinggal lain, jadi dia memutuskan untuk tetap tinggal sementara. Suatu malam, ketika Farhan sedang terjaga di kamarnya, dia mendengar suara-suara aneh yang datang dari lantai atas. Dia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi kemudian dia mendengar langkah-langkah kaki mendekat ke tangga. Jantungnya berdebar kencang saat dia menyadari bahwa dia tidak sendirian di kos tersebut. Dengan gemetar, Farhan berjalan keluar dari kamarnya dan naik ke lantai atas. Di ujung koridor yang gelap, dia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di depan pintu kamar kosan. Dia mencoba memanggilnya, tetapi bayangan itu tidak merespons. Dengan perasaan takut yang melanda, Farhan melangkah mendekati pintu kosong tersebut. Ketika dia hampir mencapai pintu, bayangan itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Dia meraba-raba ke dalam kamar yang gelap, tetapi tidak ada yang bisa dia temukan. Dengan hati yang berdegup kencang, Farhan kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur. Namun, dia tidak bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kos tersebut, dan dia harus mencari tahu apa itu. Keesokan harinya, Farhan mulai menyelidiki sejarah kos bintang. Dia berbicara dengan beberapa tetangga dan menemukan bahwa ada banyak cerita menyeramkan yang terkait dengan tempat tersebut. Banyak orang percaya
bahwa kos tersebut dihantui oleh makhluk tak kasat mata yang tidak bisa dijelaskan. Farhan juga mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu, ada seorang penghuni kos yang meninggal secara misterius di kamar yang sama dengan yang dia tinggali. Kematian tersebut tidak pernah dijelaskan secara jelas. Tetapi beberapa orang yakin bahwa itu adalah hasil dari kehadiran makhluk jahat di kos tersebut. Dengan rasa penasaran yang memuncak, Farhan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang makhluk tak kasat mata yang diduga menghantui kos Bintang. Dia mengunjungi seorang paranormal yang terkenal di kota Bandung dan menceritakan pengalamannya kepada wanita itu. Paranormal tersebut mendengarkan dengan serius dan kemudian mengatakan bahwa dia perlu melakukan sesuatu yang disebut gerakan salat untuk mengusir makhluk tersebut. Gerakan salat adalah ritual kuno yang digunakan untuk mengusir makhluk tak kasat mata dari tempat tinggal mereka. Meskipun Farhan awalnya ragu, dia setuju untuk mencoba apapun untuk mengakhiri teror yang dia alami di kos tersebut. Pada malam berikutnya, Farhan bersiap untuk melakukan gerakan salat. Dia membakar dupa dan menyalakan lilin di sekitar kamarnya. Dia kemudian mulai mengucapkan mantra-mantra kuno yang diajarkan oleh paranormal itu, berharap dapat mengusir makhluk jahat dari kos tersebut. Ketika dia sedang dalam tengah-tengah ritual, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menatapnya dari sudut ruangan. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat bayangan hitam yang familiar berdiri di dekat jendela. Tanpa ragu, dia melanjutkan mantra-mantra itu dengan penuh keyakinan, memohon kepada kekuatan yang lebih tinggi untuk melindunginya dari makhluk tersebut. Tiba-tiba, bayangan itu mulai memudar dan akhirnya lenyap entar. Kemana Farhan merasa lega saat dia menyadari bahwa ritual itu berhasil. Dia merasa seperti beban besar telah diangkat dari pundaknya, dan dia tahu bahwa dia sekarang bisa tinggal di kos tersebut tanpa rasa takut lagi. Sejak malam itu, kos Bintang tidak lagi terasa menyeramkan bagi Farhan. Dia masih sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, tetapi dia tidak lagi merasa takut. Dia tahu bahwa dia telah mengusir makhluk tak kasat mata dari tempat tinggalnya, dan sekarang dia bisa hidup dengan tenang. Namun, meskipun Farhan telah berhasil mengusir makhluk tersebut, cerita horor kos Bintang masih tetap menjadi pembicaraan di kalangan penduduk setempat. Banyak yang masih percaya bahwa tempat tersebut masih dihantui, dan mereka yang berani tinggal di sana harus siap menghadapi segala macam teror yang menunggu di balik pintu. Seiring waktu berlalu, kos Bintang tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan di kota Bandung. Meskipun banyak yang mencoba untuk mengungkap rahasia di baliknya, tempat itu tetap menjadi tempat yang menakutkan bagi mereka yang berani mencoba menghuninya. Dan kisah horor tentang gerakan salat yang dilakukan oleh Farhan masih menjadi cerita yang diceritakan oleh orang-orang di malam yang gelap di kota Bandung.